Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sejawat sekalian. Pagi ini kami akan share sebuah topik yang kami harapkan bisa membantu teman-teman di UGD ataupun di ICU bekerja sebagai dokter, yaitu perihal doubtful ECG yang terutama pada kasus acute coronary syndrome. Karena tidak jarang kita beranggapan ECG itu normal atau bahkan tidak ada urgensi tindakan, namun demikian sebenarnya pasien membutuhkan tindakan reperfusi segera. Ke depan kami akan bagi menjadi beberapa topik dan subtopik. Kita mulai dengan pendahuluan dan definisi, kemudian STEMI ekivalen ECG, ECG yang akan merubah guideline berikutnya, dan take home messages. Kami mulai dengan yang pertama, yaitu pendahuluan dan definisi. Saya berharap sejawat sekalian sudah mengikuti guideline terbaru kami supaya kita seragam. Kami ingin mengingatkan bahwasanya kami paham sebagian dari sejawat masih menggunakan kriteria 2 dari 3 untuk menegakkan suatu serangan jantung. Meski demikian, ada perubahan seiring dengan waktu, terutama ketajaman marker dalam menilai suatu serangan jantung. Bahkan dikatakan lebih teliti ketimbang keluhan dan ECG itu sendiri. Sehingga definisi terakhir kita tahun 2018 menentukan working diagnosis kita. Yang pertama, ketika Anda curiga suatu serangan jantung atau acute coronary syndrome, di mana itu meliputi unstable angina, non-STEMI ataupun STEMI, itu triggernya adalah simptom. Apakah itu chest pain yang sifatnya prolong 20 menit, baru crescendo atau memberat seiring dengan waktu, post MI dan chest pain ekivalen. Apakah itu sesak, apakah itu discomfort, epigastric pain, dan nyeri pada lengan kiri. Di sisi lain, terlepas dari alasan Anda melakukan pemeriksaan heart stroke, kita sering menjumpai peningkatan marker HS troponin pada pasien-pasien yang kita jumpai di UGD. Sekali lagi, bukan berarti otomatis pasien tersebut mengalami serangan, tetapi Anda harus menyesuaikan dengan klinisnya, oleh karena HS troponin ini adalah organ spesifik, bukan disease spesifik. Dan guideline terakhir merekomendasikan meninggalkan penggunaan CKMB dan fokus pada HS troponin. Follow up dari kedua keadaan ini juga berbeda. Ketika Anda juga acute coronary syndrome, maka Anda diminta ECG dan memeriksakan marker berulang. Sedangkan ketika HS troponin itu meningkat dan Anda mencari tahu kenapa, maka carilah tanda-tanda acute ischemia. Apabila Anda ada, maka kita diharapkan mampu membedakan antara proses aterotrombosis dan ketidakseimbangan antara supply dengan demand. Dan itu pun tetap Anda dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan ECG. Kami ingin menekankan betapa pentingnya ECG, oleh karena melalui ECG ini adalah sebuah tools bedside tercepat untuk menentukan urgensi sebuah tindakan. Sehingga 80% kasus STEMI dengan gambaran STEMI anterior luas ataupun STEMI inferior, yang panjenengan sudah terlatih menjawab, maka kita akan melakukan tindakan segera setelah ditemukan ECG sebagai berikut. Ada yang perlu dicermati di sini, selain terkadang Anda menemukan ST elevasi pada suatu pasien, Anda juga simultan dapat melihat suatu ST depresi. Anda bisa lihat di sini ada ST depresi di V1 hingga V4, demikian pula di inferior. Kenapa demikian? Oleh karena ketika terjadi suatu total occlusion perfusi tidak ada sama sekali, maka ada terjadi gangguan pengeluaran kalium pada proses repolarisasi, sehingga vektor akan menuju ke daerah yang infark, dan hal tersebut sama dengan posisi letak daripada permukaan kulit, sehingga ketika searah maka gambarannya adalah vektor tersebut ST elevasi. Tetapi ketika ST depresi, maka sebenarnya itu adalah suatu proses iskemia, partial occlusions, di mana ditunjukkan dengan vektor yang menuju daerah yang paling jauh dari pembuluh darah koroner, sehingga didapatkan gambaran ST depresi. Ketika Anda menemukan keduanya dalam sebuah ECG, maka itu lebih meyakinkan Anda gambaran ST elevasinya membutuhkan tindakan primary segera atau reperfusion trombolitik. Oleh karena kadang-kadang kita ada meragukan gambaran ST elevasi atau bukan ya. Dengan Anda menemukan ST depresi pada daerah miokard yang berhadapan atau resiprokal, maka Anda makin yakin bahwa di situ ada suatu ST elevasi. Masalah lain yang ingin kami kemukakan adalah ECG ini sekali lagi sangat penting untuk menentukan urgensi tindakan, terutama pada total occlusion yang lebih banyak pada pasien STEMI. Nah, ternyata laporan menyebutkan bahwasanya pasien non-STEMI 10 hingga 25% itu ternyata juga memiliki complete vessel occlusions,
yang kita terlambat dalam melakukan reperfusi, sehingga akan ada kerusakan otot yang sifatnya irreversible. Sehingga demikian, tolong difahami, STEMI ekivalen itu semestinya dilakukan tindakan primary PCI ataupun trombolytik, di mana apabila tidak disebutkan sebagai false negatif dan akan mengakibatkan suatu outcome yang lebih buruk dan mungkin suatu mortalitas. Oleh karena itu, kami ingin mengenalkan ECG yang sebenarnya ekivalen dengan STEMI dan dibutuhkan tindakan segera. Apabila dirangkum, mungkin ini bisa nanti difoto, ada beberapa keadaan yang sudah direcognize oleh guideline, apakah itu hiperakut T, seperti gambar berikut, kemudian isolated posterior MI, yang kita melihat seakan-akan di sini ada ST depresi, padahal suatu ST elevasi di otot yang berlawanan, STEMI pada RBBB, AVR STEMI atau left main, kemudian STEMI pada RBBB dan kriteria Scarbosa 1, 2, dan 3. Dan yang terakhir adalah STEMI pada pasien yang memiliki pacemaker. Kami mulai dengan yang tercantum pertama pada soal, yaitu gambaran sebagai berikut. Laki-laki 47 tahun dengan chest pain yang unstable lebih dari 30 menit. Anda bisa melihat di sini, awalnya pun saya juga ragu inferiornya apakah hiperakut T atau bukan. Tetapi ketika Anda melihat satu AVL dan bahkan V4, V5, V6-nya, ada suatu ST depresi, hal tersebut meyakinkan kita bahwasanya ini adalah suatu hiperakut T pada inferior leads. Sehingga kalau Anda menemukan ini, pertama ucapkan alhamdulillah, karena umumnya hiperakut T ini adalah 3 jam pertama, di mana ketika Anda melakukan revaskularisasi ASAP, maka itu akan memiliki outcome yang sangat baik. Sekali lagi, umumnya hiperakut T ini dijumpai pada prekordial, namun contoh kami memang sengaja menunjukkan yang ekstremitas, karena banyak yang kecolongan. Ini adalah sebuah contoh ketika Anda ragu, ini apakah hiperakut T pada pasien dengan STEMI anteroseptal. Tolong segera lakukan ECG berulang setidaknya dalam rentang 1 jam. Karena ketika terlalu lama, 4 jam seperti gambar di sini, Anda akan mendapatkan Q-wave yang tadinya tidak ada. Ini sayang sekali, oleh karena sebagian otot akan tidak bisa terselamatkan. ECG selanjutnya adalah ECG yang tidak jarang kami temukan di respon kurang maksimal, karena kita melihat kalau seperti ini, oke, ada ST depresi, berarti non-STEMI, tidak perlu ada urgensi tindakan. Tapi sekali lagi, ketika Anda menemukan ECG iskemik pada anteroseptal, rutinkan pemeriksaan ECG V7, V8, V9. Ketika inferior, tambahkan juga ECG kanan. Kalau Anda menemukan ECG yang normal, maka lakukanlah keduanya, yaitu posterior dan right ventricle. Karena sekali lagi, ini adalah satu sebenarnya gambaran ST elevasi pada otot yang berseberangan dengan posterior, yaitu adalah anteroseptal. Okay. Selanjutnya adalah isolated posterior. Sekali lagi, ini bukan iskemia. Anda dituntut untuk melakukan rekaman jantung pada V7, V8, V9. Dan ketika ini ada gambaran seperti ini, sekali lagi pertimbangannya adalah melakukan reperfusi segera. Seperti pada gambar, tampak bahwasanya total occlusions pada circumflex. Sekali lagi, Anda tidak sendiri kalau belum pernah melakukan kesalahan dalam menilai ECG ini. Banyak studi yang juga menyebutkan failed untuk direcognize. Sebagai contoh, pasien kami yang kebetulan di rumah sakit pendidikan, tidak terlalu jelas gambaran ST depresinya, bahkan upsloping, tetapi karena kita merutinkan V7, V8, V9, kita dapat melihat suatu ST elevasi, di mana ketika kita konfirmasi, ada suatu gambaran total occlusion pada circumflex. Selanjutnya saya ingin bicara mengenai bundle branch block. Kita tahu bahwa saya ECG normal, KRS itu lebarnya kurang dari 0,08 atau 2 kotak. Di sini cuma 1 kotak. Sedangkan ketika dia memanjang lebih dari 3 kotak atau sama dengan, yaitu 1, 2, 3, maka dikatakan itu adalah complete bundle branch block. Anda ketika melihat melebar ini simple, carilah gambaran gelombang R yang memiliki 2 puncak. Seperti di left, maka gambaran 2 puncak tersebut banyak pada lead yang menggambarkan ventricle kiri, sehingga diagnosisnya adalah left. Tapi kalau misalnya puncaknya ada di kompleks ventricle kanan, V1, V2, maka disebut sebagai right bundle branch block. Sebenarnya tidak sulit untuk mendiagnosa STEMI pada right bundle branch block.
Seperti Anda lihat, meskipun ECG-nya melebar, kita masih bisa melihat gambaran ST elevasi pada anterior dan juga di sini dengan inferior. Anda bisa lihat, termasuk gambaran resiprokal pada posterior. Sehingga jawaban kasus kami adalah ada gambaran suatu RBBB dan STEMI anterior. Ini adalah gambaran RBBB dan ST elevasi. Nah, sekali lagi primary PCI menjadi indikasi untuk melakukan revaskularisasi atau reperfusi. Dan namun demikian kadang-kadang, dok, saya menemukan gambaran ECG RBBB tanpa disertai STEMI. Pada umumnya kita mengkaitkan RBBB dan kasus infark itu sebagai suatu prognosis. Namun demikian juga terkait dengan anatomi. Jadi kalau Anda menemukan suatu RBBB dengan STEMI, maka biasanya itu melibatkan LAD sebelum cabang septal. Tapi ketika tanpa STEMI, maka itu prognostiknya adalah lebih buruk. Sebagai contoh, kita menemukan suatu RBB baru dengan selang 3 jam, ternyata kita evaluasi memang melibatkan ada subtotal occlusions di cabang septal LAD. Oke, selanjutnya kita bicara tentang bundle branch block yang kedua, yaitu left bundle branch block. Siap-siap akan sedikit kompleks. Ketika kita menemukan gambar QRS yang lebar dan puncak 2R ditemukan pada kompleks ventrikel kiri, berarti diagnosa komplit LBBB tegak. Dan Anda bisa lihat, kami sengaja menyantumkan di sini side by side. Ini adalah gambaran komplit LBBB tanpa suatu serangan jantung. Oke. Sedangkan yang sebelah kanan, Anda bisa melihat adanya suatu komplit LBBB, ya, dikrotik puncaknya di sini dan di sini. Dan Anda bisa melihat ST elevasi pada V5, V6, 2, 3, dan AVF. Sehingga ini adalah suatu komplit LBBB dengan STEMI inferior dan anterolateral. Sekali lagi, ini tindakannya jelas melakukan primary PCI, sedangkan yang sebelah kiri, Anda diberi kesempatan untuk menilai apakah ada tanda-tanda acute ischemia. Kalau ada, maka Anda diperkenankan untuk mempertimbangkan emergency coronary angiography diikuti dengan primary PCI. Sekali lagi, LBBB STEMI jelas-jelas indikasi untuk melakukan reperfusi. Kalau Anda ragu antara ini suatu STEMI atau bukan, maka coronary angiography akan dengan bijak menilai adakah total occlusions pada anatomi pasien. Kami ingin menjelaskan kriteria yang sudah rutin digunakan, yaitu Scarbosa. Yang pertama, Anda bisa melihat ST elevasi yang konkordan pada V4, V5, V6, ya, seperti yang kita temukan sebelumnya. Apabila ada peningkatan lebih dari 1 mili, maka ini nilainya 5. Oke, pada V4, V5, V6, dan 1 AVL. Kemudian ada ST depresi pada V1, V2, V3, lebih dari 1 mili. Ini nilainya 3. Dan yang terakhir adalah adanya suatu peningkatan lebih dari 5 mili pada V1, V2, dan V3. Ketika Anda menggunakan kriteria ini, maka sensitivitasnya tidak terlalu tinggi sebenarnya, meskipun sangat spesifik. Sehingga selanjutnya pada tahun 2012 dilakukan modifikasi, yaitu ketika ada suatu rekaman jantung yang gelombangnya berkebalikan, misalnya ST depresi, maka dibandingkan dengan tingkatan R-nya. Sedangkan mengalami ST elevasi juga dibandingkan dengan gelombang S-nya. Maka ketika dihitung lebih dari 25%, maka hal tersebut menyokong suatu adanya STEMI. Sekali lagi, tidak mudah mendiagnosanya, namun demikian seiring dengan waktu ada juga kriteria lain yang baru dipublish tahun ini yang katanya lebih sensitif dibandingkan dengan Scarbosa atau Barcelona algoritmen. Anda bisa membaca ini, menurut saya ini lebih kompleks, memang harus betul-betul membandingkan side by side dengan apa yang kita lihat di monitor. Namun demikian, kami juga memberikan contoh. Ini adalah pasien yang mengalami komplit LBBB. Sekali lagi, Anda menemukan suatu ST elevasi pada gelombang yang memang tampak terkesan ada kenaikan daripada ST segmen. Jadi di sini V4, V5, V6. Kemudian Anda bisa lihat komplit LBBB-nya melalui kompleks ventrikel kiri ada gelombang R yang 2 puncak. Dan ketika kita melakukan coronary angiography, tampak adanya satu total occlusions pada ostel atau proximal LAD. Sekali lagi, tidak mudah, tetapi kalau saya boleh merekomendasikan, ketika Anda curiga suatu LBBB, baik baru atau lama,
ketika ada gangguan instabilitas atau acute heart failure, maka pertimbangkan untuk melakukan reperfusions dengan PCI atau trombolitik. Tapi ketika tidak ada gangguan instabilitas, Anda bisa melakukan pembandingan dengan skarbosa kriteria. Apabila sesuai, maka curiga STEMI. Apabila tidak, boleh dilakukan ekokardiografi dan serial marker. Selanjutnya adalah pasien dengan riwayat pacemaker. Belakangan sudah banyak pasien yang menggunakan pacemaker. Anda bisa lihat ada spike di sini. Kita melihat ini gambaran yang lazim, karena pada mereka dengan pacemaker, maka lead-nya umumnya ada di RV. Sehingga gambaran normalnya adalah seperti complete LBBP. Tetapi Anda bisa melihat di sini ada suatu ST elevasi di V4, V5, dan utamanya V4, V5. Sehingga ini adalah suatu RV pacing dengan gambaran STEMI anterolateral. Nah, sekali lagi jangan lupa, mereka dengan pacemaker umumnya memiliki pattern LBBB. Anda tidak sendiri, kadang-kadang kesulitan kita untuk mendiagnosa, sehingga sebenarnya ditawarkan dua approach. Yang pertama adalah menggunakan kriteria skarbosa atau melakukan reprogramming dengan sengaja matikan sebentar pacemaker yang ada pada pasien. Tentu saja tidak mudah pada semua tempat, tapi itu dengan harapan menunjukkan irama intrinsik daripada pasien. Ini adalah ECG yang sangat edukatif, di mana kita kebetulan menemukan baik gelombang pacemakernya ataupun gelombang intrinsiknya. Tampak jelas di sini adalah adanya suatu gambaran RBBB dengan STEMI anterior ketika muncul gelombang intrinsiknya. Ketika muncul gelombang pacemakernya, maka umumnya yang bisa kita lihat mungkin dengan menggunakan kriteria skarbosa. Tapi tentu saja ini pada akhirnya kita melakukan primary PCI. Ini selanjutnya adalah kasus lain dengan complete LBBB. Terkadang kita juga bisa melihat suatu elevasi di anterior dan high lateral, sehingga ini adalah suatu anterior luas. Ketika kita melakukan coronary angiography, kita melihat ada critical lesi pada proximal LAD. Kasus berikutnya adalah ini mungkin tidak mudah, tapi agak berbeda dengan kriteria ECG yang biasa Anda tahu. Umumnya kita menegakkan berdasarkan ada kelainan pada dua lead ECG yang bersebelahan. Kali ini hanya satu di AVR. Tapi bayangkan ketika ada suatu total occlusion, acute total occlusion pada left main, maka umumnya hampir semua lead itu akan mengalami suatu ST depresi seperti pada pasien ini. Bahwasanya terjadi satu ST elevasi di AVR saja, tapi kita bisa melihat ST depresi di 1, 2 AVF, kemudian AVL, V4, V5, dan V6. Maka ketika Anda menemukan lebih dari 6 ST depresi dengan ST elevasi pada AVR dan atau V1, maka tegaklah suatu AVR STEMI yang biasanya ini melibatkan suatu left main. Dan indikasinya adalah primary PCI. Kami akan menghindari tindakan trombolitik oleh karena umumnya pasien dalam keadaan shock kardiogenik. Sekali lagi, apakah itu pasti gambaran left main? Tidak juga, oleh karena belakangan banyak studi yang mempertanyakan kriteria ini, baik itu sensitivitasnya ataupun spesifitasnya. Sekali lagi, kalau Anda ragu, maka pertimbangkan untuk melakukan marker echo dan pertimbangan untuk coronary angiography. Ini adalah contoh pasien yang kami punya. Menarik bahwasanya pasien ini sebenarnya sudah memiliki chronic total occlusion pada left main-nya, dan hanya satu pembuluh darah yang tersisa, yaitu yang kanan, dan kebetulan mengalami critical stenosis. Coba lihat ECG-nya. Maka yang terjadi adalah ST elevasi di AVR dan ST depresi di semua lead. Maaf, ST elevasinya di AVR dan V1. Ini kasus kami menarik yang kami coba publikasikan. Selanjutnya adalah kasus kami juga sama, laki-laki dengan keluhan chest pain, cardiogenic shock, dan acute blindness, tiba-tiba buta, tidak bisa melihat. Ketika kita lihat, kita ada suatu ST elevasi di AVR, pada V1-nya tidak terlalu jelas, tetapi kita menemukan setidaknya ada 6 lead yang mengalami ST depresi. Setelah kita melakukan coronary angiography, ternyata memang left main-nya acute total occlusions. Sekali lagi, ada yang menyebutkan 6 lead, ada yang menyebutkan 8 lead, tapi terlepas dari itu semua, dari guideline non-STEMI, Anda bisa melakukan immediate invasive dalam waktu 2 jam. Dari guideline STEMI, 8 lead, Anda bisa melakukan primary PCI. Ujung-ujungnya lakukan tindakan dalam waktu 2 jam.
Selanjutnya yang agak tenang, kami akan tunjukkan adalah pasien yang belum mendapatkan rekomendasi tegas dari guideline. Tapi anyhow, ini contohnya adalah The Winter, di mana seperti berakut tetapi ada ST depresinya terlebih dahulu. Sehingga ini adalah jawabannya The Winter sign. Kalau kita ngomongnya adalah cold and deadly, umumnya Anda menemukan setidaknya 70% stenosis pada major angiographic stenosis, utamanya adalah LAD. Anda bisa lihat ada upsloping 1 mili, kemudian ada ST depresi. Ya. Ini adalah contoh ECG lainnya, adalah The Winter, ada satu critical stenosis pada LAD. Memang ini relatif baru, Anda tidak sendiri. Ada studi yang menyebutkan ternyata 10 dari 11 pasien yang masuk dalam sebuah registry tidak dilakukan reproduksi dengan segera, sehingga akhirnya punya mortalitas yang sangat tinggi. Oke, ini contoh The Winter ketika tidak terjadi di prekordial, jika terjadi di V2, V3, V4 dan V5, jelas ketika kita lakukan coronary angiography tampak total occlusions di LAD. Jadi sekali lagi, apakah nanti The Winter ini masuk ke kriteria STEMI ataupun non-STEMI? Tentu saja kita juga harus mempertimbangkan klinis pasien. Ketika persistent chest pain dengan gambaran The Winter, tentu saja kita akan melakukan tindakan segera, apakah itu immediate PCI ataupun primary. Kriteria selanjutnya adalah ini ada di buku Sunoto ECG. Ketika Anda menemukan ECG yang begitu dalam T inversinya, maka ini sebenarnya adalah suatu kriteria Whelan tipe B. Artinya apa? Ada suatu critical stenosis di LAD. Ada juga Whelan tipe lain, yaitu seperti pada gambar samping, bukan ST depresi atau T inversi yang dalam, tetapi dikrotik daripada gelombang STT segmennya. Jadi naik dulu baru turun. Ini keduanya adalah menggambarkan suatu keadaan yang disebut sebagai Whelan atau critical stenosis pada LAD. Dan tentu saja sensitivitasnya juga tidak 100%, 69 dan spesifitas 89. Tetapi demikian umumnya kita akan men-treat pasien ini sebagai non-STEMI high risk sehingga melakukan tindakan dalam waktu 24 jam. Kecuali ada suatu persistent chest pain yang membuat kita harus melakukan tindakan. Karena tidak jarang pasien ketika kita rawat kadang-kadang ada fase di mana terjadi total occlusions. Seperti gambar ini, yang tadinya critical, dia menjadi total sesaat ST elevasi. Ketika kita mau melakukan tindakan, kembali lagi menjadi Whelan. Ini adalah contoh pasien kita, adanya satu gambaran dikrotik pada anterior leads-nya, anterior luas, kemudian kita memutuskan untuk melakukan tindakan early invasive PCI. Kita temukan ada critical stenosis di osteal dan juga di bagian mid hingga distal. Sekali lagi, guideline menyebutkan bahwasannya mereka dengan dynamic ST changes, terutama yang melibatkan sesaat ST elevasi, maka pendekatannya adalah early invasive dalam waktu 24 jam. Sehingga pada akhir presentasi kami mengulang apa yang sudah kami utarakan di awal. Anda bisa menyimpan data ini di handphone Anda bisa mencocokkan gambar dengan baik. Sekali lagi, ketika Anda ragu, jangan segan-segan menghubungi kardiolog pada rumah sakit di mana Anda tempat bekerja. Meskipun jawabannya berbeda, bisa jadi seiring dengan waktu Anda membaca lebih dulu dan bisa merubah konsep pelayanan di tempat Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bertanya apabila ada yang ingin diketahui lebih dalam lagi. Terima kasih.